Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang isolator. Sebelum masuk ke isolator, pertama-tama kita bahas sifat kelistrikan terlebih dahulu. Terdapat 3 hal pokok yang dibahas dalam subbab ini, yaitu resistivitas, permitivitas, dan sudut kerugian dielektrik. Dari 3 hal tersebut akan memberikan gambaran sifat kelistrikan suatu bahan isolasi di samping sifat-sifat lain. Yang pertama, resistivitas. Sesuai dengan fungsinya, bahan isolasi yang baik adalah bahan isolasi yang resistivitasnya besar tak terhingga. Tetapi pada kenyataannya, bahan yang demikian itu belum bisa diperoleh. Sampai saat ini, semua bahan isolasi pada teknik listrik masih mengalirkan arus listrik, walaupun kecil, yang lazim disebut arus bocor. Hal ini menunjukkan bahwa resistansi bahan isolasi bukan tidak terbatas besarnya. Besar resistensi bahan isolasi dapat dilihat pada rumus berikut ini. Kalau diperhatikan lebih jauh, terdapat 2 macam resistansi, yaitu resistansi volume dan resistansi permukaan. Resistansi volume mengakibatkan mengalirnya arus bocor IV, sedangkan resistansi permukaan menyebabkan mengalirnya arus bocor IP. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan resistivitas adalah: yang pertama, baik resistivitas volume maupun resistivitas permukaan akan berkurang besarnya jika suhu dinaikkan. Yang kedua, untuk bahan isolasi higroskopis di daerah yang lembab, resistivitasnya akan turun secara mencolok. Yang ketiga, resistivitas akan turun jika tegangan yang diberikan naik. Dari 3 hal tersebut, maka pada pemakaian sehari-hari, dalam pemakaian bahan isolasi, misalnya daerah kerja yang suhunya tinggi atau lembab, harus dipilih bahan yang baik dan tegangan kerjanya juga harus baik. Yang kedua, kita masuk ke permitivitas. Setiap bahan isolasi mempunyai permitivitas. Hal ini penting bagi bahan-bahan yang digunakan sebagai dielektrik kapasitor. Kapasitansi suatu kapasitor bergantung pada beberapa faktor, yaitu luas permukaan, jarak antar keping kapasitor, serta dielektriknya. Besarnya kapasitansi dapat dilihat di rumus berikut. Besarnya permitivitas udara hampir 1, yaitu 1,000589, sedangkan besarnya permitivitas untuk zat padat dan cair selalu lebih besar dari 1. Lalu kita masuk yang ketiga, sudut kerugian dielektrik. Pada saat bahan isolasi diberi tegangan bolak-balik, maka terdapat energi yang diserap oleh bahan tersebut. Akibatnya terdapat faktor kapasitif. Hubungan vektoris antara tegangan dan arus pada bahan isolasi dapat dilihat di gambar berikut. Besarnya kerugian yang diserap oleh bahan isolasi adalah berbanding lurus dengan tegangan V, frekuensi F, kapasitansi C, dan sudut kerugian dielektrik tan A, seperti yang ditunjukkan pada persamaan. Makin besar tegangan, frekuensi, dan kapasitansi untuk kerugian yang sama, maka makin kecil harga tan A atau makin kecil sudut antara arus kapasitif IC dan arus total I. Maka makin besar sudut antara resistivitas IR dengan arus total. Lalu kita masuk ke sifat terhadap panas. Pada pengantar yang dilewati arus listrik selalu terjadi kerugian daya. Kerugian daya ini selanjutnya didisipasikan dalam bentuk energi panas. Untuk itu perlu dipelajari pengaruh panas terhadap bahan-bahan isolasi, karena panas dapat mengaruhi bahan isolasi dalam hal sifat kelistrikan, kekuatan mekanis, kekerasan, fisikositas, ketahanan terhadap pengaruh kimia, dan sebagainya. Suatu bahan isolasi dapat rusak disebabkan panas dalam kurun waktu tertentu. Waktu tersebut dikatakan sebagai umur panas bahan isolasi. Sedangkan kemampuan menahan suatu bahan tanpa terjadi kerusakan disebut ketahanan panas atau heat resistance. Nah, berikut ini adalah tabel klasifikasi dari bahan isolasi berdasarkan suhunya. Selanjutnya kita masuk ke ketahanan terhadap suhu rendah. Ketahanan terhadap suhu rendah ialah kemampuan bahan isolasi untuk digunakan pada suhu rendah, dalam hal ini 60 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Hal ini perlu diperhitungkan bagi bahan isolasi yang digunakan untuk pengantar pada pesawat terbang, pegunungan, dan sebagainya. Umumnya bahan isolasi terkena suhu yang rendah akan menjadi keras dan regas. Untuk itu biasanya bahan isolasi juga diuji pada suhu rendah dengan diberikan vibrasi.
Selanjutnya kita masuk ke konduktivitas panas. Panas yang disipasikan oleh pengantar atau rangkaian magnetik pada mesin listrik melalui bahan isolasi diteruskan ke udara sekelilingnya. Kenaikan suhu pada pengantar dipengaruhi oleh resistansi panas dari bahan isolasi. Untuk menghitung besarnya rugi panas, dapat digunakan rumus berikut. Untuk menghitung besarnya resistansi panas atau RP digunakan rumus RP sama dengan PP dikali H per S. PP adalah resistivitas panas, H adalah jarak antara bagian yang panas dan dingin, S adalah penampang. Besarnya konduktivitas panas atau TP adalah TP sama dengan 1 dibagi PP. Bahan-bahan tersebut di udara mempunyai PP yang tinggi, dan PP tersebut akan turun bila bahan diimpregnasi atau bila bahan menjadi lembab. 1.5 Sifat fisis dan kimia. Beberapa sifat fisis dan kimia yang akan dibahas di sini adalah sifat kemampuan larut, resistansi kimia, higroskopisitas, permeabilitas uap, pengaruh tropis, dan resistansi radioaktif. Sifat kemampuan larut, sifat ini diperlukan etika menentukan macam bahan pelarut untuk suatu bahan, misalnya vernis, plastik, dan sebagainya. Juga ketika menguji bahan isolasi atas kemampuannya tetap tahan di dalam cairan selama diimpregnasi dan selama pemakaiannya atau bahan isolasi trafo minyak. Kemampuan larut bahan padat dapat dievaluasi berdasarkan banyaknya bagian permukaan bahan yang dapat larut setiap satuan waktu jika diberi bahan pelarut. Kemampuan larut suatu bahan akan lebih besar jika suhunya dinaikkan. Umumnya, bahan pelarut komposisi kimianya sama dengan bahan yang dilarutkan. Contohnya, hidrokarbon atau parafin karet alam dilarutkan dengan cairan hidrokarbon atau fenol formaldehida. Kemudian 1.52 Resistansi kimia. Bahan isolasi mempunyai kemampuan yang berbeda ketahanannya terhadap korosi yang disebabkan oleh gas, air, asam, basa, dan garam. Hal ini perlu diperhatikan untuk pemakaian bahan isolasi yang digunakan di daerah yang konsentrasi kimianya aktif, suhu di atas normal. Karena kecepatan korosi dipengaruhi pula oleh kenaikan suhu. Bahan isolasi yang digunakan pada instalasi tegangan listrik tegangan tinggi harus mampu menahan terjadinya ozon. Artinya, bahan tersebut harus mempunyai resistansi ozon yang tinggi, karena ozon dapat menyebabkan isolasi berubah menjadi regas. Pada prakteknya, bahan isolasi anorganik mempunyai ketahanan terhadap ozon yang baik. Higroskopisitas. Beberapa bahan isolasi ternyata mempunyai sifat higroskopisitas, yaitu sifat menyerap air di sekelilingnya. Uap air ternyata dapat mengakibatkan perubahan mekanis fisik atau psikomekanikal dan memperkecil daya isolasi. Untuk itu, selama penyimpanan atau pemakaian bahan isolasi agar tidak terjadi penyerapan uap air oleh bahan isolasi, maka hendaknya diberi penyerap uap air, yaitu senyawa P2O5 atau CaCl2. Bahan dielektrik yang molekulnya berisi kelompok hidroksil atau OH, higroskopisitasnya relatif besar. Sedangkan bahan dielektrik seperti parafin, polietilin, dan politetrafluoroetilen adalah bahan-bahan non-higroskopis. 1.5.4 Permeabilitas uap. Kemampuan bahan isolasi untuk dilewati uap disebut permeabilitas uap bahan tersebut. Faktor ini perlu diperhatikan bagi bahan yang digunakan untuk isolasi kabel rumah kapasitor. Banyak uap N dalam 1 mikrogram selama T jam melalui permukaan es meter persegi dengan beda tekanan pada kedua sisi bahan P dalam satuan milimeter Hg adalah M sama dengan A dikali H dikali 10 pangkat 2 dibagi S dikali T dikali P. H adalah konstanta difusi, G adalah permeabilitas uap air. 1.5.5 Pengaruh tropis. Terdapat dua macam daerah tropis, yaitu daerah tropis yang basah, termasuk Indonesia, dan daerah tropis yang kering. Di daerah tropis yang basah memungkinkan tumbuhnya jamur dan serangga dapat hidup dengan baik.
Suhu yang cukup tinggi disertai kelembaban yang terjadi dalam waktu lama dapat menyebabkan turunnya resistivitas isolasi. Menambah besarnya sudut rugi dielektrik menurunkan permitivitas dan mengurangi kemampuan kelistrikan bahan. Pada penggunaan bahan isolasi daerah tropis harus diperhatikan dua hal, yaitu perubahan sifat kelistrikan setelah bahan direndam dan kecepatan pertumbuhan jamur pada bahan tersebut. Karena hal-hal tersebut bahan isolasi sebaiknya dilapisi dengan bahan anti jamur, antara lain paranitrophenol dan pentaklorofenol. 1.5.6 Resistansi radiasi. Pemakaian bahan isolasi sering dipengaruhi bermacam-macam energi radiasi. Pengaruh ini dapat mengubah sifat bahan isolasi. Radiasi sinar matahari mempengaruhi umur bahan isolasi, khususnya jika bahan tersebut bersinggungan langsung dengan oksigen. Sinar ultraviolet dapat merusak beberapa bahan organik, yaitu menurunnya kekuatan mekanik, elastisitas, dan retak-retak. Sinar X, sinar-sinar dari reaktor nuklir, mempunyai pengaruh sangat besar pada bahan isolasi. Bahan polimer organik akan menjadi lebih keras dan akan menjadi lebih tahan terhadap panas jika terkena sinar-sinar tersebut, misalnya politetrafluoroetilen. Kemampuan suatu bahan isolasi untuk menahan pengaruh radiasi tanpa mengalami kerusakan disebut resistansi radiasi. Kemudian 1.6 Sifat-sifat mekanis. Kekuatan mekanis bahan-bahan isolasi maupun logam adalah kemampuan bahan beban dari dalam atau luar. Pada prakteknya adalah beban tarik dan tekan. Jika suatu bahan dengan penampang A cm kuadrat ditarik dengan suatu gaya tarik yang bertambah secara perlahan, maka bahan tersebut akan putus pada gaya tarik tertentu sebesar PT kg. Dalam hal ini, stres atau tegangan tarik bahan OT adalah seperti ditunjukkan pada persamaan OT sama dengan PT dibagi S. Kemudian masuk ke sifat klasifikasi isolator. Isolator berdasarkan wujudnya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama isolator padat, cair, dan gas. Saya akan menjelaskan tentang isolator padat. Yang pertama terdapat polister, dibentuk dari polister poligrasi yang diperkuat dengan fiberglass. Kedua, tidak mudah pecah. Yang ketiga, mempunyai karakter listrik dan mekanik yang tinggi. Yang keempat, dapat digunakan dengan temperatur yang sangat tinggi di dekat bahan-bahan korosif. Yang kedua, resin, dibentuk dari polimerik dengan diperkuat dengan fiberglass atau fiber karbon. Dua, mempunyai ketahanan mekanik dan keamanan terhadap bahan kimia yang baik. Yang ketiga, harganya itu relatif murah. Yang ketiga, porselin. Porselin terbuat dari tanah liat di alam, biasanya terbentuk dari aluminium silikat yang dicampur dengan kaolin, feldspar, dan kuarsa. Kemudian campuran ini dipanaskan dengan suhu yang tinggi dan dibakar hingga sampai dengan waktu 20-70 jam. Keempat, mika. Mika dibentuk dari bahan-bahan mineral yang tahan terhadap panas. Dia mempunyai karakteristik listrik maju dan mundur yang aman. Dapat beroperasi hingga temperatur 350 derajat Celcius sampai dengan 400 derajat Celcius. 5. Keramik. Kapasitas panas yang baik dan konduktivitasnya panas yang rendah. Kedua, dia tahan korosi. Ketiga, sifatnya dapat magnetik maupun non magnetik. Keras dan kuat, namun mau rapuh. Keramik dikenal sangat baik sebagai isolator. Beberapa isolator keramik dapat dipolarisasikan dan digunakan sebagai kapasitor. Keenam, plastik. Plastik adalah bahan sintetis yang dapat dibentuk dengan pemanasan dan dapat diperkeras tergantung strukturnya. Pada teknik listrik, plastik biasanya memiliki peranan yang sangat penting, terutama sebagai bahan isolasi. Pada perkembangan terakhir ini, banyak kawat ataupun kabel yang berisolasi plastik. 7. Kaca. Kaca memiliki kekuatan tarik yang kecil, maka kaca merupakan bahan yang tegas dan mempunyai sifat isolasi yang tinggi. Dia juga memiliki nilai muai yang panjang, yang sangat baik. Dan juga kemampuan kaca menahan perubahan iklim sehingga tahan terhadap panas yang tinggi dan kuat terhadap pengaruh hidrolik. Kemudian yang kedua, isolator gas. Isolator gas yang pertama, udara. Udara mudah didapatkan, mempunyai tegangan tembus yang cukup besar, yaitu 30 kV per cm.
penyekat antara kawat konduktor dengan tanah pada tekanan tidak terlalu tinggi, udara sebagai bahan penyekat yang baik. Pada tekanan yang tinggi terjadi loncatan elektron di udara. Udara sering digunakan untuk pendingin. Kedua, hidrogen. Hidrogen tidak berwarna dan tidak berbau, merupakan gas yang teringan. Dia mudah terbakar tapi tidak memiliki pembakaran. Bila tercampur dengan udara maka akan meletus. Tegangan tembusnya 18 kV per cm. Harganya juga relatif murah. Ketiga, nitrogen. Nitrogen digunakan untuk pengontrol saluran atau kabel untuk mengetahui baik tidaknya penyekat kabel yang dipakai. Dia tidak berwarna dan tidak berbau, tidak dapat terbakar, dan sangat sedikit larut dalam air. Yang ketiga, isolator cair. Isolator cair yang pertama adalah minyak transformator. Minyak transformator mengeluarkan panas yang ditimbulkan arus listrik dalam kumparan, suatu bahan isolasi yang baik dan melindungi kumparan transformator dari air. Dua, minyak penghubung. Minyak penghubung ini tidak boleh mengandung bagian-bagian yang mengandung arang pada pemanasnya. Kemudian, minyak penghubung ini mempunyai titik didih 150 derajat Celcius. Ketiga, minyak kabel. Minyak kabel merupakan hasil pemurnian dari minyak bumi. Penggunaannya untuk memadatkan penyekat kertas pada kabel tenaga, kabel tanah, dan terutama pada kabel tegangan tinggi. Oke, sekian penjelasan dari kami tentang isolator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan yang kurang mengenakan. Terima kasih.